جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Ramadan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Jawa Tengah. Gimana puasanya hari ini? Masih semangat kan? Pastinya dong. Nah, di sini bareng saya Andika Gale Handayaningrat. Di sini saya ditemani oleh Saya Melani Clarissa Putri. Saya Intan Nabila Syakib. Hari ini kita mau ngapain ya? Nah, hari ini kita mau podcast membahas tentang kita nih sebagai seorang pelajar. Kali ini kita akan membahas ikrar pelajar yang sering kita ucapkan pada saat upacara hari Senin. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini podcast Ramadan kok ngebahas ikrar pelajar sih? Kok kayak nggak nyambung ya? Nah, nanti yang kita bahas tuh isi dari ikrar itu sendiri. Nah, daripada teman-teman bingung, mending nanti kita tanyakan saja langsung pada ahlinya. Alhamdulillah di sini sudah ada dua narasumber kita. Mari kita sapa narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Woro Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Engineering. Beliau merupakan Kepala SMK Negeri 1 Terucuk dan Ketua MKKS SMK Kabupaten Klaten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Slamet Raharjo, SPDI, Guru Agama SMK Negeri 1 Terucuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Woro, Ya. izin bertanya nih Pak. Ya. Nah, kan kita nih sebagai pelajar ya Pak. Ya. Nah, setiap hari Senin itu kita selalu dimintai buat mengucapkan ikrar pelajar Indonesia setiap waktu upacara bendera. Nah, Ya. itu makna dan tujuannya bagi kita itu apa ya Pak? Ya. Jadi kenapa setiap hari Senin anak-anak diminta untuk mengucapkan ikrar pelajar ya, supaya apa yang diucapkan itu merasuk ke dalam hatinya, kemudian mempengaruhi perilakunya sehari-hari gitu. Dan ikrar pelajar ini kan nilai-nilai yang universal ya, artinya berlaku bagi semua manusia, tetapi juga berkaitan dengan ajaran agama Islam. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang untuk Pak Slamet nih Pak, kira-kira memaknai isi ikrar pelajar itu seperti apa ya Pak? Mohon penjelasannya ya Pak. Iya, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Woro tadi, bahwa yang namanya ikrar pelajar itu, yang namanya juga ikrar. Ikrar adalah sebuah komitmen. Komitmen yang sungguh-sungguh yang diucapkan oleh seseorang. Nah, dalam hal ini adalah komitmen daripada pelajar itu sendiri, pelajar Indonesia. Nah, dan ini merupakan bagian dari usaha ikhtiar dari bangsa Indonesia untuk mencetak generasi bangsa yang lebih baik ke depannya. Maka sejak dini, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, itu setiap hari Senin, itu pas upacara, itu mengucapkan, melafalkan ikrar pelajar Indonesia. Se-Indonesia sama, penyeragaman. Dan ini merupakan suatu yang baik. Nah, agar supaya apa? Karena ikrar ini setiap waktu diucapkan, apalagi hari Senin upacara, ini memberi dampak psikologis. Nah, jadi nantinya pelajar itu secara psikologis memiliki beban moral. Ketika setiap Senin mengucapkan ikrar itu, kemudian ketika di kehidupan nyata mau melakukan sebuah tindakan yang di luar ikrar itu ada sedikit beban, maka disinilah perlu adanya pengucapan selalu berulang-ulang, kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan apa? Menyiapkan generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Maka mau tidak mau lewat pintu pendidikan. Nah, karena ini mengandung nilai-nilai karakter bangsa. Kan isinya nanti kan luar biasa. Kan terkait hanya hablum minallah, tapi juga ada hablum minannas, hubungan antara Allah dengan manusia. Inilah maka karakter yang dikembangkan dalam pendidikan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Oke, kita kembali kepada Pak Woro. Iya. Nah, Pak, isi ikrar pelajar itu kan ada 5 poin. Iya. Yang pertama, belajar dengan baik, menghormati orang tua, menghormati guru, rukun sama teman, dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, Pak, kira-kira ikrar itu dikaitkan dengan nilai agama, contohnya seperti agama Islam, itu ada kaitannya tidak ya Pak? Ya. Dan bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Oke, jadi seperti ikrar pelajar yang pertama ya, jadi rajin belajar.
dalam suatu hadis dia berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ini semua muslim harus menuntut ilmu. Kemudian ada lagi ungkapan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka engkau harus siap menerima letihnya, capeknya penderitaan karena kebodohan. Ini adalah ungkapan dari Imam Syafi'i. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu terus belajar, mau belajar, baik belajar ilmu agama maupun ilmu umum, maka pasti akan mempengaruhi kehidupannya, akan lebih baik. Dalam ketika beribadah juga beribadah yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian ketika ilmu umum, ya ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupannya. Sebaliknya ketika dia tidak mau belajar baik ilmu agama maupun ilmu umum, ya dampaknya pasti akan ada. Sebagai contoh, ketika Anda sebagai siswa SMK Negeri 1 Teluk Klaten tidak mau belajar dengan baik, maka masa belajar Anda selama 3 tahun di sekolah ini akan sia-sia karena tidak ada ilmu yang Anda peroleh. Nah, akibatnya ketika nanti Anda lulus, Anda tidak punya kompetensi apa-apa. Dan ketika tidak punya kompetensi apa-apa, ya Anda tidak akan ada artinya di masyarakat, tidak diterima di perusahaan, tidak bisa berwirausaha, atau ketika mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi juga tidak akan bisa karena ilmu Anda tidak memadai. Bahkan ada sebuah pepatah yang juga sangat sering kita dengar, yaitu tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi menuntut ilmu bahkan harus dengan sungguh-sungguh, bahkan di tempat yang jauh pun ketika memang ilmu itu bermanfaat harus kita raih, harus kita dapatkan. Ini adalah salah satu spirit daripada ikrar yang pertama tadi, dikaitkan dengan ajaran agama Islam. Ya, mungkin Pak Slamet akan menambahkan. Iya, yang jelas ikrar itu sendiri 5 poin, mulai dari belajar yang baik, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, rukun sama teman, kemudian yang kelima adalah mencintai tanah Indonesia. Itu juga mengambil nilai-nilai daripada agama itu sendiri. Karena Indonesia adalah negara yang religi, ya, negara religi. Maka kalau kita ambil benar apa yang disampaikan oleh Pak Woro tadi, bahwa yang namanya belajar yang baik itu sebagai gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Maka sebuah ungkapan dari sahabat itu mengatakan, man arada dunya fa'ali bil ilmi, man arada akhirata fa'ali bil ilmi, man arada huma fa'ali bil ilmi. Maka ketika mau mendapatkan kebaikan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, ya ilmu. Salah satunya adalah belajar dengan baik. Ya, kalau pelajar tidak mau belajar dengan baik, tidak memiliki waktu dengan baik, bagaimana bisa meraih sebuah kebahagiaan? Nah, ya, cuma bersenang-senang, datang ke sekolah, kemudian cuma main game, atau cuma hanya sekedar main-main, kemudian belajar nggak sungguh-sungguh, nggak bisa. Kata Nabi itu la yastata'u ilma bihadil jism. Jadi apa yang namanya belajar itu harus bersungguh-sungguh, manjada wajada, kan gitu. Nggak bisa kita main-main, belajar itu main-main nggak bisa. Maka perlu fokus, ya, bukan sepaneng ya, tapi betul-betul ada sebuah perencanaan, ada niat yang jelas, ada tujuan yang jelas, proses yang jelas. Insya Allah nanti akan hasilnya juga baik. Ya, seperti itu. Jadi belajar baik. Kemudian terkait dengan menghormati orang tua, ini penting. Dalam Al-Quran jelas, ya, wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a, ya, wa bil walidaini. Jadi kata-kata menghormati, berbakti kepada orang tua itu mesti bersampingan dengan menyembah Allah, tidak menyekutukan, dan berbakti kepada orang tua. Ini jelas. Bahkan ridhonya orang tua, ridhonya Allah itu terlihat juga ridhonya orang tua. Ridhollahi fi ridhal walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu terletak ridhonya orang tua, dan murkanya Allah
terhadap juga orang tua. Maka mau nggak mau kita harus menghormati orang tua kita. Kita lahir dari mana? Dari rahim ibu. Ya, kita dibesarkan oleh orang tua. Tidak ada sebuah kata tidak untuk menghormati orang tua, harus wajib. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang mendahargai orang tua itu termasuk dosa besar. Nah ini, maka dalam ikrar ini perlu ditekan lagi, makanya itu. Ya, makanya ini pentingnya mengingatkan. Maka setiap hari Senin diingatkan terus untuk selalu menghormati orang tua. Nah, termasuk tadi kalau dikatakan dengan belajar dengan baik itu juga bagian dari menghormati orang tua. Karena apa? Setiap orang tua pasti memberikan pesan kepadanya, nduk, belajarlah yang baik. Tidak mungkin orang tua menginginkan anaknya itu belajar yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita sebagai pelajar tidak sadar, kan gitu toh. Nah, maka belajar yang baik itu sudah termasuk menghormati orang tua. Ini jadi 5 ikrar itu keterkaitan, pasti ada keterkaitannya. Ya, termasuk yang ketiga apa? Menghormati guru. Menghormati guru, lah kan gitu. Bapak ibu guru di sekolah itu sebagai pengganti orang tua di rumah. Mau tidak mau, karena ketika orang tua di rumah tidak bisa memberikan yang punya terkait dengan ilmu, maka pelajar kamu sekarang kan diterima di sekolah. Siapa? Yang mendidik adalah bapak ibu guru. Mau nggak mau kan harus menghormati bapak ibu guru. Kan gitu. Maka kata itu yang namanya la yarham saghiruna, ya. Jadi yarham saghiruna, jadi menghormati kepada yang lebih kecil itu menyayangi, kepada yang lebih besar menghargai, menghormati, ya. Itu. Jadi katakanlah Rasulullah mengatakan maka dengan namanya yang lebih kecil, yang lebih muda itu menyayangi, kepada yang lebih tua menghormati, ya. Maka itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan ya, jadi terkait dengan menghormati orang tua, ini terutama untuk ibu ya, pada ibu kita ada sebuah hadis, ada seorang badui itu menghadap Rasulullah. Nah, badui itu mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku hormati? Siapa Rasulullah apa? Umi, ibumu. Kemudian, lalu siapa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Lalu badui tadi bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Nah ini, jadi ini adalah dari situ kita bisa melihat bahwa menghormati orang tua, ibu, ayah ini adalah perintah dari Rasulullah, karena sudah disunahkan oleh Rasulullah tadi. Bahkan melalui sebuah percakapan yang nyata gitu ya, yang nyata antara Arab Badui tadi dengan Rasulullah gitu. Termasuk juga dengan Bapak Ibu guru kita ya. Bapak Ibu itu kan yang memberikan ilmu ya, kan ilmu pada kita. Maka sudah seharusnya kita menghormati Bapak Ibu guru kita. Dan yang keempat tadi apa? Rukun sama teman. Nah, rukun sama teman. Nah, rukun sama teman ini juga penting sekali ya. Apalagi sekarang dengan media sosial yang demikian masif ini ya, kadang-kadang kita itu tidak sadar meledek teman melalui WA, melalui TikTok ya, ini kadang-kadang kan menjadi kemudian akan ada masalah begitu ya. Nah, padahal di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah menyebutkan atau menyampaikan bahwa kita itu dilarang saling mencela. Di situ disebutkan, hai orang yang beriman, janganlah kamu mencela sebagian yang lain, karena bisa jadi yang kamu cela itu lebih baik daripada yang mencela. Dilanjutkan lagi, hai perempuan-perempuan, janganlah kamu mencela perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang kamu cela itu lebih baik daripada yang mencela. Dilanjutkan lagi, dan janganlah kamu memanggil orang lain itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik atau tentunya yang tidak baik, misalnya dengan nama Karapani kan gitu ya, gitu ya. Nah, bisa jadi ya tadinya intinya guyonan ya, bergurau, tapi bisa jadi kadang-kadang itu menyakitkan ya, apalagi kalau maaf menyebut nama orang tua. Nah, itu kadang-kadang seperti itu ya, tidak sadar, gojek ya, seperti itu sehingga akhirnya menjadi marah. Akhirnya terjadilah apa namanya ya, ketidakrukunan. Nah, ada sebuah istilah juga kawan 1000 ya,
itu terlalu sedikit. Itu Pak Slamet ya. Iya. Ya. Musuh satu itu Terlalu banyak. Nah, ini juga sebuah nilai yang harus kita pahami bahwa kita tuh artinya harus memperbanyak teman. Kita harus buat jejaring. Kalau di SMK kan itu jejaring, kita buat jaringan. Ya, makanya ada PKL, itu kan supaya jaringan Anda terbuka ya. Ada PKL itu seperti itu. Sehingga ketika jaringan itu banyak, teman kita banyak, insya Allah nanti kalau suatu saat kita membutuhkan, ini ada yang menolong, ada yang membantu, siapapun itu, ya gitu ya. Ya, makanya tadi 1000 teman tuh terlalu sedikit. Tapi satu orang musuh terlalu banyak. Bayangkan ketika Anda di sekolah, ya punya musuh ya, gitu ya. Satu orang saja, itu merepotkan nanti. Mau ke kantin, nah misalnya tiba-tiba dia di situ, wah kamu udah nggak jadi ya itu. Atau misalnya kamu mau ke toilet, nah kebetulan temanmu ya di situ, nah nggak maka jadi, nggak jadi kan ya, harus menahan tadi buang air kecil kan merepotkan kan. Jadi satu orang musuh ya atau satu orang itu terlalu banyak. Nah, gitu. Itu mungkin Pak Slamet menambahkan. Ya, yang jelas itu pokoknya ikrar itu saling berkaitan sebetulnya kan gitu. Maka tidak main-main. Maka termasuk rukun sama teman itu penting. Tadi yang Pak Ketua sampaikan, iya kita manggil nama yang baik. Ya, apalagi nama orang tua. Bapak Parto panggil To Parto nggak boleh kan itu. Nah ini penting. Ya. Karena apa? Kalau ingin dihormati maka hormatilah orang lain. Maka itu masuk pembulian. Ya karena kita mau tidak mau kan ya namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi setiap kita itu saling tolong menolong, bantu membantu dan hal kebaikan kan gitu ya toh. Kemudian apalagi terkait kita itu saudara, maka dalam konsep Islam itu kan ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, jadi persaudaraan yang diikat oleh sesama manusia, entah itu agamanya apa, sukunya mana, kemudian apa itu latar belakangnya apa, itu tidak ngaruh, yang penting tetap saudara, saling menghormati, saling menghargai. Maka dalam istilah Islam namanya tasamuh, toleransi. Maka jadi ketika bahkan Rasul mengatakan tabassumu kali akhika sedekah. Jadi ketika kita dengan teman kita, saudara kita dengan senyuman sedikit, itu kan dia katakan sedekah. Maka pentingnya luar biasa, rukun. Ketika kita bermusuhan, apakah senyum? Tidak. Iya toh? Ketemu aja nyimpang kan gitu. Tapi ketika rukun, ketika bertemu senyum pasti ada. Dinilai sedekah. Nah, bahkan ancamannya Rasulullah itu apa? Ya. La yadkhulul jannah qati. Jadi tidak akan masuk surga kalau seseorang itu memutuskan tali silaturahim, pertemanan, persaudaraan dan sebagainya. Maka inilah pentingnya. Maka Indonesia ingin apa? Hidupnya itu rukun, maka dibentuk dari sekarang. Tidak hanya kata-kata dipraktekkan. Kemudian yang terakhir terkait apa? Mencintai tanah air. Apakah ada dalam ada? Pernah Rasulullah itu berdoa karena Rasulullah itu lahir di Mekah dan kemudian tinggal di Madinah sampai akhir hayat. Beliau kan pernah berdoa, ya Allahumma habib ilainal Madinah. Ya itu. Jadi ya Allah jadikanlah aku untuk mencintai Madinah. Tanah lahirnya belum di Mekah. Ya. Seperti kami mencintai Mekah kan itu. Nah, itu. Jadi seperti itu lahirnya di Mekah Rasulullah, tapi kemudian tinggal di Madinah sampai akhir hayat. Tapi beliau mencintai ini. Nah, kita juga sama mencintai tanah air Indonesia dengan cara apa? Ya tadi dari 1 sampai 4 itu kan bagian dari apa? Mencintai tanah air. Rukun sama teman, akhirnya apa? Persatuan, kesatuan kuat. Bagaimana kita bersatu kalau tidak rukun, kan gitu. Menuntut ilmu yang baik, bagian dari apa? Program apa? Negara, program bangsa Indonesia terkait memberikan pendidikan yang baik. Negara sudah memberikan pendidikan gratis, ya toh. Belajar yang baik aja susah, mosok ya toh. Nah, ini dulu. Nah, belajar yang baik kemudian dimotivasi dengan menghormati orang tua, minta ridho orang tua, belajar yang baik. Kemudian agar supaya belajar baik itu sukses, mau nggak mau harus mengedepankan adab kepada bapak ibu guru, ya. Bil adabi fahmul ilmu. Jadi
adablah yang baik kepada Bapak Ibu guru, maka ilmu akan mudah kamu peroleh. Ya. Kan gitu. Gitu. Kemudian apa? Rukun sama teman. Itu juga ada kaitannya. Ketika kita tidak bisa mengerjakan terkait dengan ilmu itu, kerjasama dengan teman. Bukan nyontek ya, tapi minta caranya. Ki, bagaimana caranya? Saya belum paham. Nah, rukun. Akhirnya apa? Mau nggak mau persatuan dan kesatuan bagian dari mencintai tanah air Indonesia. Ini keterkaitan dan ini masuk pada nilai-nilai apa itu, nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai daripada agama Islam sendiri, terutama Islam lah kata seperti itu. Ya, jadi mungkin Bapak bisa menambahkan ya terkait dengan ikrar yang pertama, yaitu Belajar yang baik. belajar yang baik. Ketika kita belajar dengan baik, kemudian kompetensi kita itu meningkat, ya. Kemudian kita punya ilmu yang memadai, ya. Kemudian kita bisa bekerja yang dengan baik, bisa membangun dengan baik, ya toh, bisa menghasilkan produk-produk yang dari dalam negeri. Nah, ini termasuk nanti efeknya ke mencintai tanah air. Artinya kita cinta pada tanah air kita. Di tanah air kita itu kan sangat kaya sekali, kocang sekali. Sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tidak ada yang menandingi di dunia ini. Banyak sekali, apapun ada ya. Nah, ini kan untuk mengolah itu kan diperlukan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya, nah, kalau nanti kita itu tidak bisa menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, nah, kemudian itu malah dikerjakan oleh pihak lain, nah, pastikan keuntungannya juga akan lari ke sana, bukan ke kita. Ya, kita mungkin dapat untung, tapi hanya sedikit. Nah, itu. Jadi sebagai salah satu contohnya seperti itu. Jadi ketika kita itu belajar dengan baik di sekolah, ya, ilmu, pengetahuan dan teknologi kita kuasai, kita bisa mengolah sumber daya alam yang ada di negara kita. Kita punya sumber daya alamnya, kita olah sendiri dengan tenaga kita sendiri, kita manfaatkan sendiri. Ya. Nah, kalau bisa diekspor juga lebih baik, akan memberikan nilai tambah bagi negara kita. Inilah salah satu bentuk kenapa ada kaitannya antara belajar dengan baik dengan mencintai tanah air. Nah, karena Anda sekarang baru belajar, seorang pelajar, ya sementara itu dulu. Ya. Belajarlah dengan baik supaya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Sehingga nanti bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Apabila ikrar pelajar tersebut dikaitkan dengan momen-momen Ramadan seperti sekarang ini, kira-kira itu seperti apa ya Pak? Mohon penjelasannya Pak Warren terlebih dahulu. Iya. Jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat istimewa. Istimewa. Diistimewakan oleh Allah SWT. Amal-amal yang sunnah, ya, ini akan menjadi seperti wajib pahalanya. Amalan yang wajib, pahalanya dilipat gandakan. Mungkin amalan yang mubah, yang boleh pun juga akan menjadi pahala yang besar. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita yang sangat luar biasa. Apalagi tadi belajar, tadi kan wajib ya sifatnya ya. Nah, tadi kan di hadis kan wajib ya. Ya, gitu. Tadi wajib. Sehingga kalau di bulan Ramadan ini kita belajar dengan baik, maka pahalanya tidak seperti pada bulan yang lain. Ini pahalanya dilipat gandakan gitu ya. Nah, ini jadi mulai seperti itu. Termasuk yang lain tadi, menghormati orang tua juga wajib. Menghormati guru juga wajib. Rukun sama teman juga sebuah kewajiban. Nah, semua kewajiban. Nah, maka ketika di bulan Ramadan ini itu kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah. Nah, pasti pahalanya juga akan berlipat-lipat. Itu salah satu nilai dari perbedaan ya, antara ketika kita beramal di bulan Ramadan maupun dengan di luar bulan Ramadan. Nah, maka mumpung ini di bulan Ramadan, mari ikrar pelajar ini betul-betul kita amalkan supaya mendapatkan pahala yang lebih banyak lah. Tidak hanya pahala itu jangan hanya dibayangkan surga saja ya. Nggak bisa jadi nanti ketika Anda dengan baik, maka hidup Anda akan lebih mudah. Hidup Anda akan lebih mudah. Ketika Anda lulus, kok mencari pekerjaan kok jadi gampang ya. Nah, karena apa? Karena berkah dari pahala Ramadan tadi. Dapat pekerjaan yang baik, melamar ke sana diterima, itu contohnya seperti itu.
gajinya ingin diangkat ke tinggi, ya mungkin bisa terjadi karena berkah dari Ramadan ini. Nah, gitu. Mungkin Mas Lam menambahkan? Iya, ini momen yang terbaik Ramadan itu kan. Jadi diyakini atau tidak, diakui atau tidak bahwa Ramadan itu setiap muslim, apalagi ya muslim itu imannya naik, lagi naik-naiknya. Otomatis itu memotivasi untuk ibadah lebih rajin lagi. Kenyataannya awal Ramadan saja masjid yang biasa nggak sholat jadi sholat, biasanya nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Otomatis kan menunjukkan imannya kuat. Apalagi ini terkait biasanya itu tidak pernah bantu orang tua, membantu orang tua, ya toh, nggak pernah baca Quran, baca Al-Quran. Ini menunjukkan. Cuma persoalannya, jadi apalagi yang ikrar yang pelajari itu lima hal itu kan waktu karakter yang luar biasa, ya itu sudah bisa dipakai di bulan Ramadan. Tapi persoalannya, bisakah kita menjaga momentum itu? Bisa istiqomah tidak menjaga yang namanya karakter-karakter ini. Maka agar supaya ini terjaga, kita minta mohon pada Allah, berdoa, kan ada doa kan, ya biar kita tuh istiqomah, ya. Jadi suatu ketika Rasul itu pernah istrinya Rasul pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ajarkanlah kepada aku, ya, doa yang selalu dibaca oleh Rasul agar istiqomah dalam hal kebaikan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, ya teguhkanlah hati kami pada agamamu. Padahal 5 ikrar itu kan juga bagian dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Nah, persoalannya itu tadi, bisa tidak kita menjaga momentum itu, terutama pelajar kan itu, ya toh, sudah diawali di Ramadan, sudah baik-baik, keluar Ramadan bagaimana? Bisa tidak istiqomah kan gitu toh? Nah kalau nggak istiqomah ya momentumnya ya berarti biasa-biasa saja. Karena ini momentum yang luar biasa, mumpung naik-naiknya iman, mudah saya ringan dalam berbuat baik, beribadah pada Allah. Nah inilah momentum yang terbaik untuk merubah. Jadi merubah dari yang tadinya belum maksimal jadi maksimal, tadinya belum begitu baik jadi lebih baik lagi. Inilah yang bisa untuk teman-teman baik, seperti itu. Iya. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, sudah memasuki waktu berbuka ya. Nah, jadi teman-teman, ikrar pelajar itu sangat penting bagi kita ya, seorang pelajar, agar karakter kita tuh menjadi lebih baik lagi. Ya, sesuai dengan isi dari ikrar tersebut. Nah, apalagi di momen Ramadan ini merupakan momen yang pas ya bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi. Betul nggak teman-teman? Betul sekali kali. Jadi di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk berubah lebih baik, seperti belajar dengan baik, menghormati orang tua, menghormati guru, rukun sama teman, dan mencintai tanah air Indonesia. Oke, makasih Pak Woro dan Pak Slamet Iya, atas sama-sama. waktunya. Dan kita sudah mendapatkan pencerahan dari isi ikrar pelajar yang sering kita ucapkan pada hari Senin. Iya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan podcast Ramadan. Saya Andika Handayani-Ningrat. Saya Melani Clarissa Putri. Saya Intan Nabila Syakib. Izin pamit. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه